Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang hadapi Irak, Sintayong kedatangan striker Timnas Belanda. Erick Thohir percepat proses naturalisasi Jay Ises dan Nathan Joaon. Sempat jumawa, Jesus Casas dikritik legenda Timnas Irak. Dan KMSK Dense beri kabar terbaru terkait keadaan Marcelino Ferdinand. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah mengukir sejarah baru untuk sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, pelatih asal negeri gingseng tersebut menaikkan kontrak bersama PSSI sejak tahun 2019 lalu. Namun, ia tidak bisa langsung memimpin Timnas Indonesia pada laga resmi perdananya yang awalnya dijadwalkan pada Maret 2020. Di mana saat itu Timnas Indonesia berada di ranking 173 FIFA. Perlahan tapi pasti, Sintayong berhasil mendongkrak ranking Timnas Indonesia di ranking FIFA. Pada akhir tahun 2021, skuad Garuda berhasil merangkak naik ke ranking 160 dunia. Lalu, prestasi Timnas Indonesia di ranking FIFA melejit seiring pencapaian di FIFA Matchday maupun ajang resmi. Sintayong juga sukses membawa Timnas Indonesia di 3 level umur untuk kali pertama lolos ke putaran final Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Timnas Indonesia juga sukses menembus putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Terkini, Timnas Indonesia berada di ranking ke-145. Timnas Indonesia masih bisa mendongkrak ranking FIFA lebih tinggi lagi pada putaran kedua. Salah satu legenda sepak bola dunia asal Jepang memberikan pernyataan mengejutkan terkait kekuatan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Keisuke Honda sendiri saat ini sedang menganggur usai tak memperpanjang kontrak bersama Federasi Sepak Bola Kamboja. Dengan sudah berkecimpung di dunia sepak bola Asia Tenggara, membuat Keisuke Honda mengetahui perkembangan Timnas Indonesia. Ex-pemain AC Milan itu mengklaim Timnas Indonesia asal Sintayong sebagai tim Asia Tenggara yang berbahaya dengan materi pemain yang sangat lengkap. Merujuk pada pernyataan legenda Timnas Jepang itu, skuad Garuda saat ini diakui tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Terlebih, pasukan Sintayong memiliki kedalaman skuad yang cukup baik dengan diperkuat sejumlah pemain abroad. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di babak kedua Piala Dunia Zona Asia. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Basra pada tanggal 16 November mendatang. Jelang laga tersebut, beberapa waktu lalu pelatih Irak yakni Jesus Casas menganggap pertandingan melawan Indonesia merupakan laga uji coba untuk menghadapi Piala Asia 2023. Casas sama sekali tak memandang Timnas Indonesia. Ia lebih fokus mempersiapkan timnya sebelum tampil melawan Jepang dan Korea Selatan yang menurutnya lawan sepadan untuk tim asuhannya. Usai mengungkap kecemawaannya itu, juru latih asal Spanyol tersebut justru mendapat tamparan keras oleh legenda sepak bola Irak yakni Ali Abdul Jabbar. Pria berusia 40 tahun itu memberikan kritik kepada skuad Singa Mesopotamia. Menurutnya, sang pelatih yang tutup mata dengan kelemahan tim asuhannya saat ini. Ali Abdul menilai Timnas Irak masih lemah dalam bertahan. Kesalahan lini pertahanan menjadi evaluasi yang harus segera diselesaikan Casas. Asisten pelatih Timnas Indonesia buka suara terkait persiapan skuad Garuda yang akan menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia November mendatang. Nova Arianto mengatakan timnya sangat serius menatap laga melawan Irak. Sebab Timnas Irak adalah salah satu tim yang kuat di Asia. Namun, hal itu tidak membuat Timnas Indonesia gentar melawan tim itu nantinya. Legenda Timnas Indonesia itu pun menambahkan, jika timnya sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan Irak. Pasalnya, tim pelatih Timnas Indonesia sudah memantau langsung laga tim asal Timur Tengah itu beberapa waktu lalu. Dengan begitu, skuad arahan Sintayong itu dipastikan akan melakukan segala cara untuk mengalahkan Irak pada November mendatang.
Sebagaimana diketahui, tim kepelatihan Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dalam persiapannya menghadapi laga bergengsi tersebut, ada kabar mengejutkan datang menghampiri Timnas Indonesia. Dilansir dari media asal Iran, yakni Sarpus menyebut bahwa Timnas Indonesia bakal menghadapi Iran untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia 2023. Media tersebut menjelaskan bahwa saat ini kedua pihak federasi sedang menjalin negosiasi untuk menggelar laga tersebut. Dalam laporan yang sama, Iran sejatinya ingin menggelar laga uji coba dengan menghadapi Jepang. Namun laga ini belum disetujui kedua belah pihak. Di sisi lain, Jepang sendiri sudah merilis pengumuman akan melawan Thailand pada 1 Januari 2024 untuk persiapan mereka menuju Piala Asia 2023. Alhasil, Iran dikabarkan merencanakan laga melawan Indonesia 8 hari jelang Piala Asia 2023. Belum diketahui secara pasti di mana laga ini bakal digelar, namun sumber yang sama menyatakan bila laga ini bakal digelar tertutup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update terbaru terkait proses naturalisasi dua pemain keturunan, yakni Jay Isis dan Nathan Joaon. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini sedang menggodok proses naturalisasi kedua pemain tersebut usai mereka datang ke tanah air beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu lalu, ex-presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa proses kedua pemain tersebut akan rampung pada Maret tahun depan. Dengan begitu, Jay Isis maupun Nathan dipastikan tak akan memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Walaupun dalam pernyataannya, Erick bisa berharap proses naturalisasi keduanya bisa lebih cepat. Memang, proses naturalisasi paling cepat biasanya minimal membutuhkan 6 bulan. Apalagi untuk Jay Isis, kini kondisi kesehatannya masih dipantau terus usai divonis klub menderita trombosis vena. Tidak akan berlaga di Piala Asia 2023 yang dilaksanakan Januari 2024. Nathan dan Jay diproyeksikan bisa berlaga dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Kabar kurang sedap menghampiri skuad Garuda jelang menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia. Gelandang muda Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dikabarkan masih belum pulih dari cederanya. Pemain berusia 19 tahun itu sejatinya menepi cukup lama di KMSK DNZ karena cedera hamstring. Bahkan dirinya juga masih belum melakukan laga di musim ini bersama tim asal Belgia tersebut. Saat mendapatkan pemanggilan Timnas Indonesia untuk putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam, Marcelino juga tidak bisa bermain. KMSK DNZ mengabarkan bahwa cedera Marcelino Ferdinand semakin parah. Setelah kembali dari TC di Jakarta, pemain berusia 19 tahun tersebut justru masih harus menjalani pemulihan. Sebelumnya, DNZ cukup berat melepas Marcelino dan hanya diizinkan untuk memberikan dukungan pada skuad Garuda sambil meneruskan proses penyembuhan di Indonesia. Namun, rencana tersebut tidak berjalan bagus karena cederanya tidak membaik. Tentu akan menjadi sebuah kerugian jika Marcelino tak bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia. Kabar mengejutkan datang menghampiri Timnas Indonesia jelang menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Kabar tersebut ialah terkait pemain keturunan yang ingin membela Timnas Indonesia. Delano Ladan secara terang-terangan memberi kode jika dirinya ingin menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia. Kode tersebut ia sampaikan melalui sebuah komentar dalam unggahan Instagram Erick Thohir. Dalam komentar tersebut, ia meminta Erick Thohir untuk membaca direct message Instagramnya. Sebagai informasi, Delano merupakan pemain berusia 23 tahun. Dirinya saat ini sedang bergabung dengan klub Liga 2 Belanda, yakni Top OSS. Berposisi sebagai penyerang, musim ini dirinya berhasil mencetak 1 gol. Tak sampai di situ, Delano juga pernah menjadi bagian dari Belanda U17 dan U18. Dirinya pun sukses mengemas 3 gol dari 12 pertandingan.
Puncak karir sang pemain ialah ketika dirinya membela beberapa klub Liga Belanda di level usia. Tercatat, Delano berhasil mencetak 31 gol dari 65 laga yang ia jalani. Menarik untuk dinantikan, apakah sang pemain bakal dinaturalisasi PSSI untuk menjadi bagian timnas Indonesia?